Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillah, lanjutkan presentasi kami itu yang berjudul kewajiban guru dalam pendidikan. Di sini saya bersama Ainun Jaria, Linda Purmaya, Izzatul Islam, dan Istro. Baik, kita lanjut ke pembahasan yang pertama. Akan dibuka slide-nya yang pertama. Oh, ini bukan mikrofonnya. Slide-nya bisa nggak? Bisa kan? Wait, sabar. Mungkin loading. Ya, alhamdulillah. Salah pencet. Ya, baik, yang pertama itu hakikat kewibawaan guru dalam pendidikan. Tak dapat dipungkiri bahwa masih banyak di antara kita memandang bahwa semakin berwibawa seorang jika dirinya memiliki banyak pengetahuan dan sejumlah gelar. Hal ini mengakibatkan wibawa hanya bersangkutan dari sisi kekayaan ilmu dan pengetahuan yang dimiliki semata. Banyak sekali orang berilmu dianggap tidak berwibawa karena dirinya tidak mampu mengendalikan dirinya sendiri, sehingga banyak sudah pribadi arogan pengetahuan menjadi pribadi yang tak berwibawa karena tidak mampu membingkaikan dirinya pada tatanan terpenting dari kehidupan manusia. Sebagai makhluk sosial yang dimiliki oleh kita adalah titipan sang ilahi yang patut pula dibagikan dan ditularkan pula bagi sesama dalam bentuk energi positif yang kreatif serta berdampak membangun bagi sesama yang secara otomatis akan berdampak semakin tumbuhnya nilai kewibawaan hakiki di diri kita sendiri. Baik, kita lanjut yang slide berikutnya itu tentang pengertiannya. Ya. Untuk angkat tangan. Lanjut yaitu pengertian kewibawaan guru dalam pendidikan. Ya, pendidikan atau guru adalah orang dewasa yang bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan secara sadar terhadap perkembangan kepribadian dan kemampuan si terdidik, baik jasmani maupun rohani, agar mampu berdiri sendiri memenuhi tugasnya sebagai makhluk Tuhan, makhluk individual dan makhluk sosial. Mendidik di sini juga dalam artian seluruh kegiatan, tindakan atau perbuatan mereka yang dilakukan oleh pendidik sewaktu menghadapi atau mengasuh anak didik, atau dengan istilah lain yaitu sikap atau tindakan menuntun, membimbing, memberikan pertolongan dari seorang pendidik kepada anak didik untuk menuju ke tujuan pendidikan. Ya baik, kemudian slide selanjutnya ini akan disampaikan oleh Ainun. Ya baik, saya di sini akan melanjutkan presentasinya mengenai fungsi dari kewibawaan guru dalam pendidikan. Sikap atau mengikuti Vogel, yaitu mengakui kekuatan orang lain yang lebih besar karena paksaan, takut, jadi bukan tunduk atau menuntut yang sebenarnya. Lalu yang kedua, sikap tunduk atau patuh, Gehorsam, yaitu dengan sadar mengikuti kewibawaannya, artinya mengakui hak orang lain untuk memaksakan dirinya, dan dirinya merasa terikat untuk memenuhi perintah itu. Dalam hal ini, tampak fungsi wibawa pendidikan yaitu membawa si anak ke arah pertumbuhnya yang kemudian dengan sendirinya mengakui wibawa orang lain dan mau menjalankannya juga. Oke, yang selanjutnya bisa dilanjutkan oleh
Ananda Izzatul Islam. Yang mana ini? Yang ini kah? Faktor kah? Ya, yang itu. Oke, mohon maaf sebelumnya saya nggak bisa buka kamera soalnya masalah jaringan. Faktor yang mempengaruhi kewibawaan guru dalam pendidikan itu ada 4. Yang pertama, dapat bertindak tegas untuk menciptakan suasana disiplin. Yang kedua, guru dipandang sebagai pengganti orang tua. Yang ketiga, guru sendiri dapat menjaga kewibawaannya dengan menjaga adanya jarak sosial antara dirinya dengan siswa. Dan yang terakhir adalah, pada umumnya orang tua itu mendidik anaknya agar patuh kepada guru. Guru harus selalu disebut ibu guru atau pak guru, dan sebagai julukan itu memperoleh kedudukan sebagai orang yang dituakan. Nah, kewibawaan yang sejati diperoleh guru berdasarkan kepribadian. Kepribadian harus dibentuk berkat pengalaman. Kepribadian diperoleh dengan mewujudkan norma-norma yang tinggi pada diri guru, seperti rasa tanggung jawab yang nyata dalam ketaatan pada waktu, persiapan yang cermat, kerajinan memeriksa pekerjaan siswa, kesediaan membimbing dan membantu siswa, kesabaran, ketekunan, dan kejujuran. Kewibawaan guru juga dapat diperoleh dari ketegasan, kedisiplinan, pelaksanaan tanggung jawabnya sebagai pendidik dan pengajar, menjaga dan menghargai batasan-batasan guru dan siswa dalam berinteraksi. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Linda. Pada saudari Linda, saya persilakan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari presentasi kami adalah menjadi guru yang berwibawa itu memang tidaklah mudah. Namun, wibawa itu menjadi salah satu syarat untuk menjadi guru yang profesional. Jadi, mau tidak mau, seorang pendidik harus bisa mengembangkan kepribadian berwibawa ini. Mengembangkan kepribadian berwibawa ini dengan mengenal bagaimana kriteria dan sosok guru yang berwibawa itu. Setelah itu memerlukan latihan dan kesungguhan di dalam diri agar memiliki ciri dan sosok guru yang berwibawa dengan memperbaiki akhlak yang melekat dari dalam diri pendidik terlebih dahulu. Karena ketika kita sudah mengamalkannya, maka secara tidak langsung akan melekat juga dalam diri peserta didiknya menjadi generasi yang cerdas dan juga berakhlak mulia. Bisa dilanjut, Mas Fira? Di sini ada quote buat teman-teman. Seorang guru adalah korban untuk selama-lamanya, dan kewajibannya terlampau berat membuka sumber kebaikan yang tersembunyi dalam tubuh anak-anak bangsa. Pramudia Anantatur. Oke, mohon maaf untuk teman-teman sekalian. Nih Zoom-nya tinggal 10 menit aja. Jadi kemungkinan saya akan ganti lagi link selanjutnya. Dan untuk itu sekalian tentang tanya jawab, apakah boleh? Boleh, Ainun. Iya, Ainun. Waktunya udah berapa menit, Ainun? Tinggal 10 menit lagi tadi. 9 sekarang. Oke, jadi kita sebaiknya pindah ke link yang lain, maksudnya link yang lain aja ya. Itu Iya, nanti kita lanjut lagi. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya? Ya, baik. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Pada teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Saya. Ya, Halimah. Oke, saya Halimah izin bertanya. Tadi sudah dijelaskan tentang kewibawaan. Sini pertanyaan saya, apa sih sebenarnya fungsi kewibawaan dalam pendidikan? Kenapa terkesan penting sekali? Apa fungsi dan manfaatnya? Terima kasih. Iya, sama-sama. Pertanyaannya kami tampung. Ada pertanyaan lain? Cuma izin bertanya. Iya. Jadi, perkenalkan saya Ruha Aziza. Pertanyaan saya adalah, apa yang terjadi jika guru tidak profesional dalam mendidik?
Terima kasih. Iya, sama-sama. Saya ingin bertanya. Iya. Saya ini dari kelompok 3 ingin bertanya, apa itu kewibawaan seorang pendidik? Oke, terima kasih. Ada yang lain? Oke, kalau tidak ada yang lain, saya izin menjawab pertanyaan dari Nuha. Apa yang terjadi jika guru tidak profesional dalam mendidik? Dampak yang diperoleh siswa-siswinya adalah timbul rasa bosan dan kurang berminat ketika tiba waktu hari guru tersebut menjelaskan atau mengajar. Jadi murid-murid ini tidak berminat atau bosan dalam pembelajaran itu sendiri. Nah, hasil yang diperoleh siswa-siswinya ini karena tadi dia kurang berminat dan bosan sehingga pembelajaran ini menjadi kurang efektif dalam pembelajaran. Jadi yang dirugikan ketika guru tidak profesional itu bukan hanya guru itu sendiri, tapi siswa dan siswi juga berdampak kalau gurunya tidak profesional dalam mendidik. Bisa dipahami, Nuha? Bisa. Terima kasih. Ya baik, apakah saya boleh menjawab pertanyaan? Boleh. Ya. Tadi pertanyaan dari Muha ini mengenai kewibawaan seorang pendidik. Insya Allah akan saya jawab. Jadi kewibawaan seorang pendidik ini gimana? Hah? Lanjut. Kirain apa dos? Oke, jadi kewibawaan seorang pendidik ini di mana seseorang itu dia selain memiliki ilmu, dia juga memiliki apa yang namanya itu? Cara-cara ataupun ketentuan yang dimana dia itu bisa mengaplikasikan ilmunya itu. Misalnya nih, seseorang sudah dapat ilmu, dia tahu ilmunya apa saja, namun ilmu tersebut harusnya diberikan lagi kepada seorang pendidik dengan memerhatikan beberapa faktor-faktor yang ada, dan juga dia dari dirinya sendiri juga harus ada yang namanya kewibawaan, yaitu gimana dia tuh bisa dihargai seseorang atau anak muridnya sendiri. Dia bisa menyampaikan ilmu yang dia miliki dengan baik dan benar, sehingga tujuan pembelajaran itu tercapai gitu oleh muridnya. Ada juga yang namanya kewibawaan itu tuh murid dengan sukarela mengikuti gurunya tanpa ada paksaan. Seperti halnya guru mengajarkan ini, murid memahami, ataupun saat guru melakukan sesuatu yang baik, murid tersebut pun mengikuti. Ya mungkin seperti itu. Apakah bisa dipahami Moha ini? Anissa. Makasih ya Ino. Iya, Anissa. Ya, terima kasih. Anissa mau bertanya, ini apa yang terjadi jika guru tidak profesional dalam mendidik? Tadi ceritanya sayang sama Nuha. Salah Kak, apa saja Kak akibat yang ditimbulkan jika seorang guru tidak merencanakan pembelajaran dengan baik dan benar? Oke, terima kasih Anissa. Oh iya, ada yang bertanya di kolom komentar. Saya izin untuk menjawabnya. Yaitu pertanyaan dari Mbak Sahada mengenai apa faktor yang menghambat kewibawaan tadi. Oke, menurut yang saya dapat, ada 4 unsur yang dimana orang tersebut bisa memiliki kewibawaan. Yang pertama adalah memiliki sebuah keunggulan, kedua itu memiliki rasa percaya diri, yang ketiga itu tepat dalam mengambil segala keputusan, dan juga bertanggung jawab mengenai keputusan yang telah diambil. Mengenai empat unsur tadi, jikalau seseorang itu tidak memiliki empat unsur tersebut, bukan lagi menjadi hambatan bahwasannya orang tersebut akan tidak ada kewibawaan, bukan sebagai penghambat lagi gitu. Nah, kalau nggak punya empat unsur tadi, melainkan malah bisa-bisa kewibawaannya akan hilang. Jadi seperti itu, 4 unsur tadi yang dimana memiliki keunggulan, terus juga
memiliki keunggulan, tepat dalam mengambil keputusan, dan bertanggung jawab atas keputusan yang telah diambilnya tadi. Dan juga ada kepercayaan diri yang tinggi. Nah, jika tidak ada 4 unsur tadi, bukanlah sebagai hambatan lagi, namun bisa-bisa kewibawaannya itu akan hilang. Ya mungkin seperti itu. Apakah bisa dipahami Mbak Saada? Ya, baik, lanjut ya. Baiklah, saya ingin menjawab pertanyaan dari Anissa. Apa sajakah akibat yang ditimbulkan jika seorang guru tidak merencanakan pembelajaran dengan baik dan benar? Jawaban saya, tanpa perencanaan, guru tidak bisa melakukan proses pembelajaran dengan baik maupun benar. Guru tidak memiliki gambaran tentang tujuan yang ingin dia capai dan tujuan apa saja yang ingin dia ajarkan kepada murid-muridnya. Dan guru juga tidak bisa menentukan arah dan cara yang dipakai dalam mencapai tujuan pembelajaran itu sendiri. Apakah bisa dipahami, Nisa? Iya, bisa. Terima kasih, Nisa. Tadi Halimah bertanya juga kan kalau nggak salah. Halimah tanya fungsi, Iya. manfaat sama dampak buruknya kalau nggak punya wibawa. Dampak buruk. Fungsi sama apa tadi? Fungsi, manfaat sama dampak jika guru tidak berwibawa. Oke, saya juga mau bertanya, boleh kan? Boleh. Oke, saya mau bertanya kepada saudari Muspiro. Pertanyaan saya adalah, bagaimana pendapat Anda tentang orang tua sebagai pendidik pertama dan guru sebagai pendidik? Oke, terima kasih atas pertanyaannya Firdaus. Dari kelompok mana, Us? Dari kelompok 2 kayaknya. Kelompok berapa kira? Kayaknya. Siapa Oke. sekelompok sama aku lupa. Aku sekelompoknya Nuha. Tadi pertanyaannya apa pendapat saya tentang apa tadi, orang tua sebagai pendidik pertama dan Guru sebagai guru sebagai pendidik. Nah, pendapat saya yaitu ibu sebagai ini ya, orang tua ya. Jadi kalau soal pendidikan itu kita fokusnya kepada ibu, karena yang paling banyak menggunakan yang paling banyak waktunya bersama anak itu adalah ibu, karena ayah itu kan pekerjaannya di luar rumah. Jadi ibu itu sebagai sekolah pertama buat anak-anak, yaitu pendidik pertama. Kalau ibunya tidak bisa mendidik dengan baik, maka bagaimana anaknya akan tumbuh menjadi generasi emas. Ibu kalau akhlaknya baik, ini kita fokusnya ke ibu ya. Ibu kalau akhlaknya baik, maka anaknya pun akan baik. Contoh misalnya ada ayahnya yang tidak baik tapi ibunya baik, insya Allah anaknya jadi baik. Kenapa? Karena ibunya yang baik. Contohnya yaitu pada kisah Nabi-Nabi dulu, yaitu Nabi Ibrahim. Seperti kita ketahui bahwa ayahnya itu Azar pemahat patung, tapi ibunya baik, memiliki akhlak yang baik. Jadi Ibrahim memiliki akhlak yang baik. Ibrahim baik sehingga menemukan kebenaran. Tapi ada juga yang suaminya baik, tapi istrinya itu tidak baik. Contohnya yaitu Nabi Nuh. Nabi Nuh itu kan orangnya solih, baik. Terus tuh Nabi lagi, Nabi pula. Terus tuh istrinya durhaka. Maka anaknya Kan'an ketika disuruh naik ke perahunya Nabi Nuh pada peristiwa besar itu, Kan'an menolak tidak naik ke perahu itu. Kenapa? Karena dia mendengar ibunya yang tidak baik itu. Maka di sini dapat saya simpulkan bahwa perempuan itu, ibu itu memiliki peran penting dalam pendidikan anak, termasuk orang tua. Maksudnya orang tua. Sedangkan adapun guru sebagai pendidik itu adalah dia ditunjuk sebagai guru ketika kan kalau orang tua itu kan sudah memang kodrati dari Tuhan bahwa tugasnya adalah mendidik ketika dia
anak itu lahir. Anak itu lahir kan atas keinginan orang tuanya. Jadi kewajibannya mendidik itu ketika anaknya lahir. Sedangkan guru, dia dikatakan sebagai pendidik ketika setelah menyelesaikan jenjang-jenjang pendidikan dan diberikan amanah oleh pemerintah. Jadi dia mendidik ditunjuk oleh pemerintah. Sedangkan kalau orang tua langsung dari Allah, Tuhan gitu. Pendidik itu guru itu dikatakan mendidik ketika dia sudah mendapatkan jabatan. Oke, seperti itu. Syukron, terima kasih atas jawaban. Saya ingin menjawab pertanyaan si Halimah ya. Apa itu fungsi kewibawaan dalam pendidikan? Nah, kewibawaan itu ya merupakan syarat mutlak ya dalam dunia pendidikan. Artinya jika tidak ada kewibawaan maka pendidikan itu yang tidak mungkin terjadi ya. Sebab dengan adanya kewibawaan segala bentuk bimbingan yang kita berikan kepada pendidik ya pasti akan diikuti oleh peserta didik tersebut ya. Jadi seperti itu. Nah kemudian apa yang dimaksud dengan guru berwibawa yang kami peroleh itu guru yang berwibawa adalah guru yang dapat menciptakan disiplin kepada anak didiknya ya. Oleh sebab itu pribadi guru adalah faktor utama disiplin ya atau sebagai contoh tauladan bagi peserta didiknya ya. Jadi figur ya. Jadi figur baik tidaknya disiplin sangat bergantung pada gurunya ya. Otomatis kita sebagai guru ya sebagai contoh harus mencontohkan yang baik agar peserta didik yang kita didik ini juga ikut juga apa yang kita lakukan ya. Mau atau tidak maukah menjalankan disiplin itu secara bersama-sama untuk dapat diterapkan kepada siswa. Jadi seperti itu. Baik, teman-teman yang lain ada yang mau bertanya lagi? Saya Aziza ingin bertanya dari kelompok 3. Bagaimana cara calon pendidik untuk menumbuhkan sikap kewibawaan di dalam dirinya? Oke, kita tampung dulu. Ada pertanyaan lewat chat. Ada. Saya bertanya lewat chat tadi. Oh iya, Kak Dila bertanya bagaimana pengaruh kewibawaan seorang guru kepada siswanya. Baik, kita tampung dulu. Apakah ada pertanyaan lain? Saya pun dapat dari chat ada. Tadi Aulia nanya bagaimana hakikat seorang guru ya? Ya. Oh iya, hakikat seorang guru. Oke, Adriana ingin bertanya. Saya izin ya. Seorang pendidik harus memiliki kewibawaan. Walaupun ketika dia sedang marah, kewibawaan itu tetap harus ada dalam dirinya. Nah, pertanyaan saya bagaimana saat ketika ada seorang murid melakukan kesalahan, tapi guru itu mau menegur dia dengan cara yang baik. Nah, bagaimana cara menegur dengan cara yang baik? Gitu. Masya Allah. Baiklah. Terima kasih. Sama-sama. Oke, insya Allah saya akan menjawab pertanyaan dari Eka mengenai bagaimana hakikat seorang guru. Oke, ya jadi hakikat seorang guru itu mempunyai ilmu di mana guru itu harus belajar dulu, belajar mengenai materi-materi yang harus disampaikan ataupun materi-materi ataupun hal-hal yang harus dilakukan oleh guru seperti itu. Misalnya mengenai kewibawaan, guru harus mengetahui dulu kewibawaan itu apa saja yang harus dilakukan agar menjadi orang yang berwibawa, menjadi guru yang berwibawa seperti itu. Lalu dengan adanya kewibawaan yang ada ataupun materi-materi ilmu-ilmu yang ada dari guru itu disampaikan kepada muridnya, ya tanpa ada paksaan. Guru terus membimbing, memberikan penjelasan dengan baik dan benar gitu, sehingga murid ini memahami pembelajaran yang diberikan oleh guru tersebut.
Jadi guru tidak hanya belajar, namun juga menyampaikan pembelajaran. Ya mungkin seperti itu dari saya. Oke, baik. Terima kasih guru. Bisa, insya Allah. Oke, baik. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan lain? Itu tadi pertanyaan Kak Dila. Ada yang ingin menjawabnya? Tadi Mbak Adri bertanya juga ya, nggak salah, tentang bagaimana menegur anak yang melakukan kesalahan secara baik-baik ya. Iya, benar. Izinkan saya menjawab pertanyaan dari Mbak Adri, yaitu bagaimana cara menegur anak itu secara baik-baik gitu, ketika dia melakukan kesalahan. Jadi yang pertama itu anak itu harus dibimbing ketika melakukan kesalahan. Tapi bimbingnya itu jangan sampai dia merasa bahwa dia itu diserang. Jadi tanyanya itu, tegurnya itu secara perlahan-lahan. Misalnya dia melakukan kesalahan, tapi bimbing dia untuk melakukan yang benarnya, jangan kayak langsung bentak, marah, jangan kayak gitu, jangan kayak gini. Nah, itu kan anak merasa kayak diserang. Jadi timbul rasa ingin memberontaknya anak-anak. Jadi tegurnya itu secara perlahan, ya bimbing dia yang sesuatu yang benar. Misalnya, jangan, kan dia melakukan, misalnya nih anak nih, dia naik di kursi. Nah, cara kita menegur adalah, nak, kursi itu tempatnya duduk, bukan untuk begini. Nah, coba duduk. Nah, kan gitu bagus. Kalau duduk kan ganteng gitu, puji aja dia, puji aja anaknya supaya dia tuh kayak merasa oh iya kayak gini, tenang hatinya. Jadi kalau kita marah, kalau kita caranya membentak juga, jadi anak-anak itu merasa diserang, sehingga ya itu tadi, anak itu muncul rasa ingin memberontak, aku nih benar gitu. Nah, kenapa diginiin, kenapa di gitu. Bagaimana Mbak? Atau ada teman lain yang ingin menambahkan? Bisa? Terima kasih, Mbak Syira. Saya izin menjawab pertanyaan dari Kak Dila. Bagaimana pengaruh kewibawaan guru itu sendiri terhadap siswa-siswanya? Menurut saya, pengaruhnya itu sangat besar dalam proses pembelajaran itu sendiri. Kenapa? Ketika gurunya tidak berwibawa, maka anak-anak ini kurang minat belajarnya, itu kurang. Bisa jadi mereka menyepelekan gurunya karena menganggap bahwa gurunya ini tidak apa-apa ketika mereka main-main di kelas, tidak ada yang bisa menegur. Jadi sangat disarankan atau diharuskan, bahkan diwajibkan untuk para guru-guru atau calon guru dalam menanamkan sikap kewibawaan itu sendiri terhadap dirinya sendiri. Karena kenapa? Jika kita tidak wibawa terhadap anak-anak itu akan menyepelekan kita. Jadi pengaruhnya sangat besar dalam proses pembelajaran itu sendiri. Apakah cukup, Kak Dila? Sambil menunggu respon, apakah ada pertanyaan lain dari teman-teman? Silakan bertanya. Untuk Mosfira, ini videonya sudah jalan berapa menit ya? Mikrofonnya cantik. sorry 19 menuju 20 menit. Oh, sudah lewat. Oke, baik, 19 menuju 20 menit. Bagaimana teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi?
Saya rasa cukup ya. Karena aturannya satu orang satu soal, mungkin sudah semua atau masih ada yang belum? Insya Allah. Oke, kemungkinan sudah semua. Kembalikan ke moderator aja mungkin ya. Iya. Ya baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Semoga apa yang kita sampaikan bisa menambah pengetahuan kita. Ya baik, Amin. terima kasih dari kami. Ya, kalau ada salah dan hilapnya kami mohon maaf. Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.